Di New York City, John Wick terlihat mempersiapkan diri untuk balas dendam pada sebuah kelompok pembunuh bayaran bernama The High Table. Selama berada di sana, ia selalu bersembunyi di kawasan bawah tanah bersama Bowery King. Singkat cerita, John Wick melakukan perjalanan ke Maroko untuk meminta kebebasan kepada pemimpin tertinggi High Table yang disebut The Elder. The Elder menjawab bahwa ia tidak bisa menuruti permintaan John Wick. Meskipun John membunuhnya, akan tetap ada The Elder lain yang akan terus memburu John Wick. Satu-satunya cara untuk terbebas dari semua itu adalah dengan cara kematian. John yang tidak terima dengan penolakan itu, akhirnya tetap membunuh The Elder tersebut. Akibat terbunuhnya The Elder, Marquis Vincent de Gramont, seorang anggota senior High Table, langsung mendatangi manajer Hotel Continental New York yang bernama Winston, bersama seorang resepsionis sekaligus sahabatnya yang bernama Karen. Winston langsung ditetapkan menjadi ekskomunikado sama seperti John Wick, di mana itu berarti ia telah kehilangan haknya dan tidak dilindungi oleh Continental sehingga ia dapat dibunuh tanpa konsekuensi. Bahkan ia juga bisa dieksekusi di tempat oleh pihak Continental itu sendiri. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Marquis langsung meledakkan Hotel Continental New York dan membunuh Karen. Scene lalu beralih memperlihatkan seorang mantan pembunuh bayaran High Table yang buta bernama Kane di kota Paris. Hari itu, Kane diundang oleh Marquis dan diberikan tugas untuk membunuh mantan rekannya sendiri yaitu John Wick. Awalnya, Kane berniat menolak tawaran dari Marquis, namun ia malah mengancam akan membunuh putrinya. Alhasil, mau tidak mau, Kane pun terpaksa menerima tawaran tersebut. Di waktu yang sama, tepatnya di Hotel Continental yang ada di Osaka, terlihat John Wick yang meminta perlindungan pada si pemilik hotel sekaligus sahabatnya yang bernama Shimazu Koji dan putrinya yang bernama Akira. Keterlibatan sang ayah dengan John Wick sebenarnya membuat Akira cukup khawatir. Karena bagaimanapun juga, setiap orang yang terlibat dengan John Wick pasti berakhir dengan kematian. Namun apa boleh buat, Koji tetap bersikeras untuk memberikan perlindungan kepada John Wick. Dan benar saja, tak lama kemudian orang-orang suruhan Marquis tiba di hotel itu untuk mencari John Wick. Koji dan para bawahannya kemudian bersiap menemui orang-orang tersebut. Welcome to the Osaka Continental, gentlemen. Di antara orang-orang itu tentu saja sudah ada Kane yang membuat Koji cukup terkejut. Meskipun begitu, Koji dan bawahannya tetap tidak gentar, sehingga pertarungan di antara mereka pun tak bisa dihindarkan lagi. ¡Mátenlos a todos! Get out. Sorry. Sementara itu, Akira dan John yang berada di tempat lain juga diserang oleh para pembunuh berseragam besi. Disinilah kita pun diperlihatkan keahlian bertarung seorang John Wick yang mampu mengalahkan begitu banyak pembunuh bayaran dalam waktu sekejap. Aksi yang sangat memukau juga diperlihatkan oleh Kane, di mana meskipun dengan keterbatasan penglihatan, ia mampu memanfaatkan pendengaran dan kelincahannya untuk membunuh para musuhnya. Akira yang berusaha menyelamatkan diri tiba-tiba tertembak. Koji pun langsung menyelamatkan sang putri dan menyuruh John Wick untuk segera pergi. Setelah itu, John pun berjuang seorang diri untuk mengalahkan para pembunuh berbaju besi.
Sampai akhirnya Kane dan John Wick akhirnya bertemu dalam duel 1 lawan 1. Dapat dilihat kemampuan kedua mantan pembunuh bayaran ini cukup seimbang, namun pertarungan mereka tiba-tiba dihentikan oleh seorang pemburu hadiah yang menyebut dirinya sebagai Mr. Nobody. Ia pun langsung membantu pelarian John setelah ia mengetahui bahwa uang kontrak untuk membunuh John Wick tidak mencukupi, di mana bayaran untuk membunuh John Wick kini telah mencapai angka 20 juta dolar. Di sisi lain, Koji dan Akira bertemu dengan Kane di halaman belakang hotel. Koji yang melawan akhirnya dibunuh oleh Kane, sementara Akira yang terluka dibiarkan pergi menyelamatkan diri. Sesampai di stasiun kereta, Akira pun bertemu dengan John Wick. Kematian sang ayah membuat Akira merasa dendam sehingga ia pun berharap John bisa segera membunuh Kane. Di sisi lain, Mr. Nobody terlihat dibawa oleh Kane ke hadapan Marquis. Ternyata Marquis penasaran tentang bagaimana cara Mr. Nobody melacak keberadaan John Wick. Tak mau rugi, Mr. Nobody pun meminta imbalan sebesar 30 juta dolar kepada Marquis. Mendengar hal itu, Marquis pun sangat marah dan langsung menusuk tangan Mr. Nobody. Di waktu yang sama, John Wick pun kembali ke New York dan bertemu dengan Winston di kuburan Karen. Winston mengatakan pada John Wick bahwa membunuh The Elder tak akan menyelesaikan masalah. Ia justru menyarankan agar John menggunakan tradisi lama High Table, yakni dengan menantang Marquis untuk berduel. Di mana jika John berhasil memenangkan duel, maka ia akan terbebas dari semuanya. Namun tradisi ini hanya bisa disampaikan oleh pihak keluarga, sehingga mau tidak mau, John Wick harus memperbaiki hubungannya kembali dengan keluarganya yang ada di Berlin. Singkat cerita, John Wick akhirnya tiba di markas besar Ruska Roma. Nah, bertepatan dengan itu, di sana juga ada Mr. Nobody yang langsung menyampaikan informasi itu kepada Marquis. Marquis tentu saja langsung menyuruh Mr. Nobody untuk membunuh John Wick jika ia ingin mendapatkan 30 juta dolar. Adik angkat John Wick yang bernama Katia kemudian mengizinkannya untuk bergabung kembali dengan syarat John Wick harus membunuh Killa, senior High Table yang telah membunuh ayahnya. Tak lama kemudian, John Wick akhirnya bertemu dengan Killa. Selain Killa, di sana juga sudah ada Kane dan Mr. Nobody. Karena mereka semua saling mengincar nyawa satu sama lain, Killa pun menyarankan sebuah permainan kartu untuk menentukan siapa kira-kira yang harus dibunuh. Dalam permainan itu, John menyadari bahwa Killa telah melakukan kecurangan, sehingga ia pun langsung menyerang Killa. Semua pasukan Killa pun mulai bergerak menyerang mereka. John Wick, Kane, dan Mr. Nobody akhirnya terpaksa bekerja sama untuk melawan semua anak buah Killa. John dan Killa kemudian bertarung 1 lawan 1. Di awal pertarungan, John sempat merasa kewalahan, namun pada akhirnya ia pun berhasil membunuh Killa. Dengan terbunuhnya Killa, John akhirnya kembali mendapatkan statusnya di Ruska Roma. Setelah itu, Winston pun ditugaskan untuk menyampaikan tantangan resmi dari John Wick kepada Marquis. Jika John Wick berhasil memenangkan duel itu, maka ia berhak mendapatkan kebebasan. Selain itu, Winston juga meminta Marquis untuk membangun kembali Hotel Continental di New York dan mengangkatnya menjadi manajer. Namun jika John Wick kalah, maka ia dan John Wick bersedia untuk dibunuh. Beberapa hari kemudian di Paris, John dan Marquis memutuskan parameter duel mereka menggunakan senjata api. Duel itu akan dilaksanakan di sebuah gereja tepat saat matahari terbit. Jika nanti John dan Winston terlambat, maka mereka berdua akan langsung dieksekusi. Namun dalam duel itu, Marquis ternyata diberikan kebebasan untuk memilih satu orang yang akan membantunya. Dan tentu saja, ia pun langsung memilih Kane.
Setelah itu, Bowery King pun tiba di Paris untuk memberikan John perlengkapan berupa senjata dan pakaian balistik yang baru. Marquis yang ketar-ketir mulai menggunakan cara licik untuk mencegah duel itu terjadi. Ia pun menaikkan bayaran untuk John Wick, di mana bagi siapapun yang bisa membunuhnya akan diberikan hadiah 26 juta dolar. Mengetahui hal itu, para pembunuh bayaran termasuk Mr. Nobody akhirnya bergerak untuk memburu John Wick. Alhasil, saat John sedang di perjalanan, ia pun diserang oleh para pembunuh bayaran tersebut. Meskipun para pembunuh itu sangatlah banyak, namun John sebisa mungkin berusaha bertahan. Mr. Nobody kemudian menelpon Marquis dan memintanya untuk menaikkan bounty menjadi 40 juta dolar. Namun karena Marquis menolak, alhasil Mr. Nobody pun malah membantu John Wick. Meskipun begitu, langkah John Wick masih belum selesai. Ada begitu banyak pembunuh bayaran yang memburunya kemanapun ia pergi. Sementara itu, Marquis yang panik akhirnya menyetujui tawaran Mr. Nobody untuk menaikkan bayaran menjadi 40 juta dolar. Sehingga kini, Mr. Nobody pun kembali memburu John Wick. Dalam pertarungan itu, John malah menyelamatkan anjing Mr. Nobody yang saat itu akan dibunuh oleh seorang pembunuh bayaran. Mr. Nobody yang melihat hal itu pun hanya bisa terdiam. Jadi saat John sedang berjuang melewati tangga panjang yang mengarah ke gereja, Ken dan Mr. Nobody tiba-tiba datang untuk membantunya. Setelah perjuangan yang sangat panjang, John Wick akhirnya sampai di tempat duel tepat waktu. Sebelum duel dimulai, John Wick dan Ken diminta untuk beradu tembak dengan jarak 30 meter. Dalam duel itu, mereka pun sama-sama tertembak di bagian lengan, sehingga duel pun kembali dilanjutkan dengan jarak 20 meter. Dari tembakan kedua, Ken terkena tembakan di perutnya, sementara John terkena tembakan di pundaknya. Duel itu kemudian dilanjutkan kembali dengan jarak tembakan 10 meter. Nah, dalam duel ketiga inilah John Wick akhirnya terjatuh dan terluka parah. Marquis yang melihat hal itu kemudian bersemangat ingin bertukar tempat dengan Ken untuk memberikan tembakan yang terakhir. Namun tak disangka, John Wick ternyata masih memiliki satu peluru terakhir yang kemudian ia gunakan untuk membunuh Marquis. Dengan kemenangan itu, John Wick dan Ken akhirnya mendapatkan kebebasan dari High Table. Begitupun dengan Winston yang kembali mendapatkan hotel serta jabatannya. Saat akan keluar, John pun merenungkan kehidupan dan pernikahannya dengan mendiang sang istri. Sebelum akhirnya John Wick pun menyerah dan menghembuskan nafas terakhir. Beberapa waktu kemudian, Winston dan Bowery King mengucapkan selamat tinggal kepada John yang dimakamkan tepat di samping makam mendiang istrinya yaitu Helen. Film pun diakhiri dengan memperlihatkan Akira yang saat itu berniat membunuh Ken yang sedang memperhatikan putrinya. Dan film pun akhirnya selesai.